Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dirjen, yang terhormat Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Agama se-Indonesia. Kemudian Bapak yang terhormat Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Bu Direktur Pembinaan Administrasi Ditjen Badilak. Wabil khusus Bapak Haji Barusam Yunus beserta Ibu. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan situasi terkini kaitan dengan COVID-19. Baik, saya coba melihat SEMA nomor 1 tahun 2020. SEMA nomor 2, kemudian SEMA nomor 3 2020, beserta aturan lainnya terkait dengan sistem kerja pada masa penyebaran COVID-19. Paling tidak ada 12 dasar hukum, dari mulai keputusan Presiden nomor 7 tentang gugus tugas, kemudian surat edaran Menpan RB nomor 19, nomor 34, nomor 50, kemudian surat edaran Menpan RB nomor 46 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah, termasuk cuti di dalamnya. Kemudian surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung nomor 1, 2, 3 tahun 2020. Kemudian surat edaran BKN nomor 10 tentang pelantikan, tadi sudah disinggung secara online. Kemudian surat edaran BKN nomor 11 tentang pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan berpergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Sebagai dasar hukum lain, PP nomor 53 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, Perma nomor 7 2016 tentang penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Kemudian PPH, kode etik PPH, pedoman perilaku hakim. Kemudian ada 2 surat Dirjen Badilak kaitan dengan situasi COVID-19. Yang pertama nomor 1279, sama-sama keluar pada tanggal 9 April, yaitu tentang izin dinas luar bagi pimpinan pengadilan di lingkungan pengadilan agama. Dan yang kedua 1283 nomor suratnya tanggal 9 April tentang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan hakim Mahkamah Syariah dan pengadilan agama. Nah, inilah paling tidak 12 dasar hukum mengenai sistem kerja di masa-masa COVID-19. Berikutnya bagaimana implementasi dari dasar hukum ini. Yang pertama, boleh melaksanakan work from home dengan memenuhi beberapa syarat. Kalau di surat edaran Menpan RB nomor 19 tahun 2020 ada 8 syarat. Antara lain jenis pekerjaannya, domisili pegawainya, bagaimana kesehatan pegawai tersebut, dan lain-lain. Kalau di SEMA nomor 1 tahun 2020 ada 13 syarat yang harus dipenuhi ketika work from home. Kaitan dengan antara lain jenis perkaranya, kemudian peta sebaran COVID, kondisi kesehatan hakim, dan lain-lain. Yang kedua, ini tolong diperhatikan bagi kita semua, bahwa boleh WFH dengan catatan terdapat minimal 2 level pejabat struktural tertinggi pada setiap satker yang tetap melaksanakan tugasnya di kantor. Jadi dalam praktek, saya dapat informasi, di beberapa pengadilan digilir. Ketua, wakilnya WFH, panitra, sekretarisnya WFH. Tidak begitu. 2 level pejabat struktural tertinggi, contohnya eselon 2 di Badilak saat ini ada 3 orang. Saya, Pak Direktur, Bu Direktur. Itu nggak ada yang giliran, Pak. Tiap hari masuk. Karena itu 2 level tertinggi di kantor ini. Nah, jadi tidak boleh digilir. Jadi betul kata Pak Dirjen di satu kesempatan, 4 pilar itu hukumnya wajib masuk kantor. Kira-kira gitu, Pak. Yang ketiga, selama work from home tidak boleh meninggalkan berpergian keluar kota atau tempat tinggal
atau kembali ke daerah asalnya. Jadi dia WFH, posisinya di rumah dan bekerja. Mekanismenya diatur bagaimana pelaporan dan bagaimana absennya. Selanjutnya yang keempat adalah bagi yang WFH dapat diminta kembali datang ke kantor. Nah, jadi teman-teman yang WFH yang dapat jadwal WFH, pimpinan boleh meminta kembali datang ke kantor untuk tugas yang sifatnya mendesak dan harus hadir di kantor. Di bagian akhir nanti saya sampaikan, alhamdulillah poin ini dapat respon dari Pak Sekma bahwa yang dipanggil datang ke kantor itu dapat transport. Yang kelima, pertemuan-pertemuan penting, rapat dilakukan secara virtual, itu menggunakan sistem informasi. Ini sudah jalan, jadi rapat-rapat penting, kemudian segala macam, itu kita lakukan dengan menggunakan teknologi. Yang keenam, tadi pelantikan, pengambilan sumpah jabatan maupun pelantikan sebagai PNS dapat dilakukan melalui media elektronik. Di lingkungan kita, surat Pak Dirjen tanggal 9 ada permohonan izin kepada Pak Dirjen. Yang ketujuh, ini penting, ASN dan keluarganya tidak boleh keluar daerah. Bukan hanya ASN, termasuk keluarga ASN tidak boleh keluar daerah mudik selama masa COVID. Baca surat edaran Menpan nomor 36 tahun 2020. Selanjutnya, ada surat edaran Menpan Reformasi Birokrasi nomor 46 tahun 2020. Ini sama, tapi tambahannya ada cuti di situ, Pak. Mengenai cuti bagi ASN. Yang pertama, dilarang melakukan kegiatan berpergian keluar daerah atau kegiatan mudik selama berlaku penetapan darurat kesehatan masyarakat. 2. Apabila terdapat ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan keluar daerah, maka harus lebih dulu izin dari pejabat yang berwenang. Yang ketiga, membatasi cuti bagi ASN, baik PNS dan PPK. ASN tidak boleh mengajukan cuti selama berlakunya penetapan darurat kesehatan masyarakat. Tolong teman-teman, Bapak Ibu sekalian seluruh Indonesia melalui forum ini, tolong tahan dulu untuk mengajukan cuti. Memang nggak boleh aturannya. Kenapa dibatasi? Ada pengecualian bagi yang cuti alasan penting dan sebagainya. Nomor 4, larangan cuti. Nah ini dikecualikan untuk cuti melahirkan atau cuti sakit karena alasan penting lainnya bagi PNS dan cuti melahirkan dan cuti sakit 2 kali di COVID. Yang kelima, cuti karena alasan penting hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti, ibu, bapak, istri, atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau mantu dari PNS yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia. Selain itu, tidak termasuk cuti alasan penting. Yang nomor 6, apabila terdapat ASN yang melanggar, maka yang bersangkutan diberi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP nomor 53 2010 tentang disiplin PNS dan PP nomor 49 ini untuk PPK tahun 2019 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang ketujuh, ASN diwajibkan mensosialisasikan hal positif kaitan dengan pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi surat edaran Menpan RP nomor 46 ini ada 7 hal penting bagi kita ikuti bersama. Selanjutnya, ada surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 818 tahun 2020. Tadi saya bilang, dukungan biaya transport bagi ASN yang melaksanakan work from home. ASN yang sedang WFH, kemudian dipanggil untuk WFO, dapat diberikan transportasi. Dalam surat edaran surat Sekretaris Mahkamah Agung tersebut, besaran biaya transportasinya sesuai SBML,
Standar biaya masukan lainnya tahun anggaran 2020 yaitu disamakan dengan transportasi hakim. Kalau normalnya biaya transportasi itu adalah dalam kota 150.000, tapi ini disamakan dengan standar transportasi hakim 58.000 per ASN yang dipanggil ketika WFH dan per hari masuk. Selanjutnya, sebelum nyampe sini, ada beberapa yang belum saya catat. Yang pertama, Mahkamah Agung kena penghematan anggaran 740 miliar. Jadi Mahkamah Agung itu terkena pemotongan anggaran kaitan dengan pendanaan COVID itu sekitar 740 miliar. Dijen Badila itu kita kena penghematan 7,329 miliar 329 juta 700. Alhamdulillah atas persetujuan dan izin Pak Dirjen ini udah kita setor Pak Dirjen kemarin. Alhamdulillah udah kita setor 7,329 miliar. Mudah-mudahan nggak ada potongan lagi setelah ini. Yang kedua, mohon perhatian bagi kita sekalian, khususnya di pengadilan agama, nanti bapak-bapak pimpinan tingkat banding, untuk memperhatikan anggaran sidang keliling, anggaran sidang di luar gedung. Kemarin kita diskusi dengan Bappenas ya Pak Rik ya, itu dipertanyakan, ini musim COVID, anggaran sidang keliling dipakai nggak? Kalau nggak dipakai, mau dikemanain? Nah, itu sampai sana bahasanya. Kemarin sepintas Pak Dirjen instruksi kepada kami, apabila nanti bulan Juli tidak terpakai juga dana sidang keliling, maka segera diprogramkan untuk direvisi kepada kegiatan yang lain. Yang ketiga, informasinya adalah biaya mutasi tahun 2019, alhamdulillah sudah selesai semuanya terdistribusi Pak Dirjen. Kemarin kita buat surat, kita list namanya, kita tulis, dan sudah kita sampaikan, apabila masih ada yang tertinggal, segera lapor. Misalnya ada 2019, sudah semua. Semuanya Pak, 2019. Sudah semua. Nah, jadi yang 2019 sudah selesai terdistribusi, sudah kita informasikan, bagi apabila ada yang tertinggal, misalnya, itu segera lapor ke kita. Untuk biaya pindah hakim dulu Pak, Cakim, itu oleh diklat. Tapi untuk keluarga hakim, yang Cakim yang baru dilantik jadi hakim, itu udah kita siapkan. Ketika nanti diklat membayar kepada yang bersangkutan, maka untuk keluarganya langsung kita bayar. Nah, kemudian untuk mutasi 2020, mutasi pertama hakim, mutasi kedua panitra, mutasi ketiga pimpinan, ini on progress dalam proses distribusi Pak Dirjen. Yang hakim sudah, ini tinggal tahap berikutnya panitra. Jadi alhamdulillah ini sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun di surat sekma itu ada perintah untuk yang WFH mengisi presensi kehadiran melalui aplikasi Sikap, ternyata sudah 2 hari ini nama kita muncul semua Pak di presensi online itu. Nomor 1 Pak Dirjen, nomor 2 saya, nomor 3 Bu Direktur, nomor 4 Pak Dirjen, terus sampai 89 orang pegawai kita masuk. Sudah 2 hari ini. Alhamdulillah Pak Dirjen tiap pagi absen, pulang absen melalui online. Jadi barangkali walaupun surat sekma menyebutkan di situ bagi yang WFH untuk mengisi presensi online melalui Sikap, kita juga yang WFO ada pilihannya di situ, masuk kantor, tidak masuk kantor. Jadi barangkali tidak ada salahnya kita juga sambil membuka Sikap, pagi-pagi kita presensi, ngisi, pulangnya juga kita presensi. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, kembali ke slide tadi Pak Aulia. Saya tuliskan satu ayat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi sekarang ini kita dalam kesulitan, tapi yakin di
di tengah kesulitan itu ada kemudahan. Contoh, di tengah kesulitan selalu ada peluang. Ketika kita di masa sulit, Ditjen Badilak, instruksi Pak Dirjen dan kita semua berhasil membangun PTSP online. Kira-kira gitu Pak. Pada saat kita dalam keadaan sulit, jalan keluarnya selalu ada. Ini harus kita yakini. Terima kasih Pak Dirjen dan kita semua. Semoga kita semua sehat walafiat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.